Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, semuanya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kita untuk duduk di majelis ilmu. Kita sama-sama mempelajari kitab tauhid untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah keilmuan agama Islam. Yang lebih daripada itu adalah kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Baik, kemarin saya mana? Kemarin ini kita bahas tentang ini ya, konsekuensi barok berlepas diri kepada orang-orang kafir. Ya, konsekuensi barok kepada orang-orang kafir. Sudah kita jelaskan kemarin ya, nanti merujuk lagi lah. Ya. Kemudian sekarang kita bahas yang selanjutnya, masih terkait dengan wala dan barok. Jadi kesimpulannya, jadi insya Allah pembahasan ini terakhir lah, kesimpulan tentang wala dan barok. Jadi ada tiga macam penerapannya atau menyikapi wala dan barok. Ya, artinya begini. Siapa saja yang berhak kita sikapi dengan wala dan barok. Ya. Ada tiga keadaan. Ya. Jadi kepada siapa saja kita berhak bersikap wala dan barok. Ini ada tiga macam, ada tiga keadaan. Yang pertama adalah orang yang wajib diberikan wala, loyalitas, kasih sayang secara mutlak. Jadi diberikan wala, kasih sayang secara mutlak dan sempurna. Siapa mereka? Yaitu dia dari kalangan para nabi dan rasul, ya. Kemudian para tabi'ut tabi'in, dari kalangan para sahabat, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh, dan seluruh kaum mukminin yang berpegang teguh dengan agama Allah. Ini wajib kita berikan apa? Wala, loyalitas kepada mereka. Ya, jadi yang pertama yang berhak mendapatkan wala secara mutlak, yaitu siapa? Nabi dan Rasul, kemudian para sahabat, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh, dan segenap kaum muslimin yang mereka berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi kita ini bersaudara, ya. Makanya kita harus bersikap lemah lembut kepada kaum muslimin. Mana dalilnya? Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, bahwasannya orang-orang mukmin itu apa? Bersaudara. Maka wajib kita apa? Memberikan sifat wala, berkasih sayang kepada mereka. Itu ya. Dan dalam ayat Allah juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan, ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain aulia, yaitu apa? Penolong, kekasih satu sama lain. Itu ya dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian juga dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awsaka ural iman ayyakunallahu ahabbu ilaihi ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi termasuk ikatan iman yang paling kuat adalah yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang itu tidaklah mencintai saudaranya melainkan karena Allah. Ini kan cinta kita kepada sesama muslim karena dia orang yang beriman.
orang yang menyembah Allah, orang yang mentaatkan Allah, orang yang saleh, maka kita wajib memberikan sifat loyalitas, menyayangi dia. Kita cinta kepada mereka karena keimanannya. Ya, kemudian dia membenci, ya, kembali kepada kekufuran sebagaimana dia setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api neraka. Udah ya. Nah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, salah satu man wajada fi halawatil iman. Ada tiga perkara seorang itu akan merasakan manisnya keimanan. Ya, akan merasakan manisnya iman. Di antaranya apa? Di antaranya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dia cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu di antaranya, ya. Nah, di sini jelas ya. Jadi ada orang golongan yang pertama yang wajib kita berikan wala, yaitu orang-orang yang beriman secara umum, ya. Orang-orang muslim, orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul, kita berikan wala, kasih sayang kepada mereka. Yang kedua, ya, keadaan yang kedua dalam penerapan wala dan barok, ya, yaitu orang yang wajib diberikan barok. Jadi kita wajib berlepas diri. Jadi orang-orang yang diberikan barok secara mutlak, berlepas diri kita secara mutlak kepada dia. Siapa itu? Orang-orang kafir kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana penerapan wala dan barok orang yang diberikan barok secara mutlak, yaitu siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dalilnya banyak sekali, ya. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya atulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian aulia, pemimpin, kekasih, teman. Ya, itu adalah tulquna ilaihim bil mawaddah. Kemudian kau berikan kepada mereka apa? Kasih sayang. Tidak boleh, dilarang sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Ya. Wahai orang-orang beriman, jangan kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, kekasih di antara kalian. Ya, karena mereka kekasih sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Iya. Kemudian dalam surat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang mengikuti bersama Nabi Muhammad, mereka apa? Asyidda'u 'alal kuffar, keras permusuhan kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Nah gitu, ya, jelas ya. Ini yang mutlak, ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah, ya, wajib kita berlepas diri dari apa? Orang-orang kafir, ya. Jadi orang yang wajib kita baroi secara mutlak dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Baik, sekarang yang ketiga. Ada tiga tadi, yang ketiga sekarang tiga. Orang yang diberikan wala dari satu sisi. Jadi satu sisi diberikan wala, diberikan kasih sayang, loyalitas, dan kita barok, diberikan barok dari sisi yang lain. Jadi satu sisi kita berikan wala, dari sisi yang lain juga kita berikan barok. Kita sikapi dengan barok. Siapa dia? Dia seorang mukmin yang jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Seorang mukmin yang jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya, artinya kita wala karena keimanannya. Dia masih muslim kan, ya? Kita wala berkasih sayang karena keimanannya, dan kita barok karena apa? Maksiat dan dosanya. Jadi nggak mutlak, ya. Jadi kalau ada orang muslim yang melakukan dosa dan maksiat, kita tetap cinta kepada dia dengan cara bagaimana? Menasehatinya, dikasih tahu, diingatkan, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, unsur akhakal
Apa unsur akhaka zalim wa madlum itu kalau enggak salah ya. Ya, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat bertanya loh, kok orang yang zalim kok ditolong, gimana caranya? Kalau yang dizalimi mungkin iya. Kita nolong saudara yang dizalimi. Unsur akhaka zalim wal madlum. Ya. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kok sama-sama disuruh menolong itu gimana? Kalau yang dizalimi mungkin wajar, kita tolong, dizalimi kan? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana cara kita menolong orang yang zalim? Caranya ya dinasihati, gitu loh maksudnya. Jangan berbuat zalim. Paham ya? Itu. Nah, jadi sikap kita begitu. Jadi kita benci dengan perbuatan dosa dan maksiatnya gitu loh. Tapi tetap dia teman kita. Kalau dia masih muslim, dia seorang mukmin, kita tetap kasih sayang gitu ya. Nah, kita membenci apa tadi? Sekedar batas dosa dan maksiat yang dia lakukan. Sebatas itu saja. Ya. Jadi kita bukan membenci karena orangnya atau apanya, enggak. Kita membenci karena dosa maksiat yang dia kerjakan. Yang ini kita harus berlepas diri. Kita nasihati. Makanya Rasulullah SAW pernah ya, dalam sebuah hadis itu, yaitu Anda masih ingat kisah perang apa itu kalau salah? Perang Tabuk atau apa kalau salah ya? Ada 3 seorang sahabat itu yang mereka nggak mau jihad ya. Sengaja diperintahkan jihad, mereka mundur, nggak berangkat. Berarti diumumkan untuk berangkat jihad, nggak berangkat ya. Setelah Rasulullah selesai berperang, balik, didiamkan ya, kalau nggak salah ya. Rasulullah menghajar mereka. Mereka sahabat loh, muslim kan, mukmin. Tapi Rasulullah membenci apa? Tadi perbuatan dia nggak mau berangkat berjihad. Ya alasan mereka sih karena mereka sibuk dengan apa? Ternaknya, sibuk dengan panen ladangnya gitulah. Nah, ini kan nggak jalan tercela seperti ini kan. Rasulullah kemudian menghajar mereka, mendiamkan selama 3 dan sahabat nggak boleh ada yang ngajak bicara selama 3 hari itu. Dan itu jerah. Tujuannya kan, dia mengakui kesalahannya, ternyata dia nggak ikut perang. Ini perintah Rasulullah kok ikut jihad, malah di rumah santai-santai ngurusi urusan dunia dia, ladang dia. Dihajar 3 hari. Itu diantaranya. Rasulullah tidak langsung mengkafirkan atau ini enggak, ya udah menghajar aja supaya dia cerah dari perbuatan dia bertobat. Tetap dia menjadi seorang muslim ya. Nah itu ya, jadi ringkasnya begitu. Ringkasnya demikian. Jadi ada 3 keadaan manusia dalam menyikapi wala dan barok. Orang yang diberikan wala secara mutlak yaitu orang-orang yang beriman. Yang kedua orang yang diberikan barok secara mutlak itu orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Yang terakhir apa? Orang yang diberikan wala dari satu sisi dan diberikan barok dari satu sisi, yaitu orang mukmin yang berbuat maksiat dan dosa. Paham ya ringkasannya? Paham? Ini pembahasan ringkasannya gitu. Nah, pembahasan sekarang yang selanjutnya adalah tentang bagaimana ya, apakah boleh bermuamalah dengan orang kafir dalam perdagangan. Jadi hukum bermuamalah bisnis lah ya kepada orang-orang non muslim atau orang-orang kafir. Kalau secara sesama muslim jelas ya nggak ada masalah ya. Nah pembahasannya beda, ada pertanyaan biasanya gimana hukum kita berbisnis ya, berniaga dengan orang-orang non muslim. Nah, ini kan sering berpertanyaan. Nah ini kita bahas insyaallah. Ana berikan kaidah ya, kaidah dalam ilmu usul. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dalam muamalah kata ya, perdagangan, ya bisnis, sewa menyewa gitu loh, muamalah dunia, urusan dunia. Itu hukumnya boleh. Itu kaidah usulnya. Baik sama orang muslim maupun orang kafir. Selama tidak mencelakakan apa? Kaum muslimin. Jadi hukum asal kita bisnis atau mau sama orang kafir, kerjasama silahkan. Monggo ya. Selama tidak ada unsur merendahkan harga diri kaum muslimin dan tidak menghancurkan agama kaum muslimin, agama kita ya, itu nggak ada masalah. Sewa menyewa, bisnis, ekspor impor lah ya. Orang kafir ya, itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nah, kemudian para ulama memberikan dalil, membawakan dalil. Banyak sekali dalilnya. Kita bacakan ya. Dalil yang pertama dari surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
ya, Allah tidak layan hakum, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka, orang-orang kafir, dan berbuat adil kepada mereka, orang-orang kafir ya, selama mereka tidak memerangi kalian dan mereka tidak mengusir dari negeri-negeri kalian. Ini jadi kalau mereka ya baik, ya kita baik gitu loh Mas. Dari sama muamalah gitu. Mereka kita ya dalam segi muamalah jual beli ya harus adil. Ya harus adil, enggak masalah, sama-sama kita harus diperintahkan berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita. Karena Allah mencintai orang yang berbuat adil. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk membalas kebaikan yang mereka lakukan kepada kita. Bahkan Allah juga memerintahkan agar kita berbuat adil kepada mereka. Ya, dari segi muamalah luar biasa Islam itu mengatur. Ya, beda dengan masalah hati, karena kecintaan ya nanti beda. Kalau masalah muamalah seperti ini, ya kita sama-sama harus berbuat baik. Jadi kita muamalah sebagaimana dia berbuat baik kepada kita. Dia baik, kita baik gitu. Iya. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah itu pernah apa? Ketika ada orang Yahudi, anak kecil Yahudi itu sakit, ditengok, dijenguk. Kita merasakan kesedihan yang mereka rasakan juga gitu. Kalau Rasulullah itu mengajak dia masuk Islam. Dengan akhlaknya seperti ini, akhirnya kita ajak masuk Islam, dia akhirnya masuk Islam. Ya Insya Allah. Sekarang anak Yahudi tadi kemudian diperintah sama Nabi aslim, dideketin, dielus ya kepalanya, lagi sakit ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia diajak masuk Islam. Ya ghulam aslim, masuk Islam. Dia nengok sama bapaknya, mungkin nggak boleh sama bapaknya katanya gitu kan. Bapaknya malah nyuruh, Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, siapa Nabi Muhammad, ikuti aja perintah Nabi Muhammad. Kemudian Yahudi tadi apa? Yahudi tadi langsung bersyahadat, masuk Islam. Wah senang sekali Rasulullah, hatinya gembira mendengar orang Yahudi tadi masuk Islam. Begitu ya. Jadi dengan akhlak seperti ini, dengan harapan dia bisa masuk Islam. Bahkan kita boleh ketika mereka mungkin ada yang meninggal dunia, tapi bukan nggak mendoakan ya, nggak mendoakan ambulan nggak boleh. Tapi sekedar apa? Ikut serta dalam ya inilah bela sungkawa ya. Bela sungkawa. Dari sekedar itu aja ya, sekedar itu udah bisa kita pulang. Nggak ada kita nggak ikut ritual mereka, kan mereka punya ritual ya, mungkin nyanyi apalah, lagu-lagu rohani apa kan seperti itu kan orang kafir kan. Sekedar kita datang sebentar udah, maksudnya kita mau amalai secara sekedarnya saja. Mereka sedang dalam kesedihan, kita ikut serta bela sungkawa, itu udah ya, nggak ada doa-doa selalu kita tadi gitu, itu insya Allah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, sama tidak merusak akidah kita ya, itu nggak ada masalah. Nah ini boleh seperti itu dalam Islam, Masya Allah. Bahkan hadis banyak sekali menjelaskan. Rasulullah SAW pernah menyewa sama Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu apa namanya itu, salah seorang orang Yahudi ya, yang bernama Uraikid Al-Laisi, disewa sebagai apa? Penunjuk jalan. Ya, disewa sama Nabi untuk menunjukkan jalan, terus dibayar gitu loh. Artinya kan muamalah kan ini kan, sewa menyewa. Orang Yahudi disewa, ayo saya kasih uang, tapi kamu jadi Google Map saya gitu loh. Ya kayak bahasa gitu kan. Sekarang cuma sekarang Google Map lah ya. Dulu kan sekarang HP, sekarang nyuruh orang kan. Dulu nyuruh orang suruh nunjukin jalan, dibayar sebenarnya. Kan boleh kan? Dan pernah dengar kan Rasulullah SAW pernah juga menggadaikan baju besinya ya. Demi apa? Makan loh kan. Bayangkan Rasulullah luar biasa. Dia itu menjauhi utang Rasulullah. Kan berusaha. Kalau nggak kepepet gitu, nggak utang gitu. Menggadaikan baju besinya ya demi apa? Sok gandum. Kalau saya 30 sok gandum untuk makan. Untuk kebutuhan makan. Makanan perkara yang penting ya, organ ya, bukan untuk gaya-gaya. Sekarang kan orang utang buat kebutuhan gaya-gaya kan, beli HP yang bagus ya kan, kendaraan yang bagus, bukan kebutuhan pokok gitu loh. Itu yang menjadikan mereka sekarang jadi pusing sendiri kan, hancur gitu kan. Nah gitu, kadang perkara yang tidak penting diutang ya kan, demi gaya hidup. Kalau demi gaya hidup nggak akan selesai ya, berarti gaya nggak ada selesai. Jadi kalau mereka untuk kebutuhan semoga makanan gitu ya, saya dari insya cukup lah, insya Allah bisa sabar ya. Kalau punya bisa dibeli ya dibeli kan, yang lainnya. Tapi kalau nggak punya cukup lah, merasa cukup. Nah itu ya, Rasulullah menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan kepada orang Yahudi. Ya, apalagi ya, sama wajah juga Rasulullah pernah ini berbisnis kepada orang Yahudi, yaitu dia kerjasama gitu loh. Orang Yahudi disuruh menanami apa gitu, menanami tanaman. Kemudian kalau sudah panen nanti bagi hasil. Karena masalah seperti itu ya. Banyak sekali ya tentang masalah bisnis, sewa menyewa, perdagangan, perniagaan. Rasul juga pernah menerima hadiah dari orang
Yahudi kan tahu sendiri muamalahnya, mungkin pakai riba lah, mungkin dia makan apa yang haram gitu kan, menerima hadiah dari orang Yahudi. Nah ini ya, ini dalam masalah muamalah asalnya diperbolehkan. Ya. Nah, ya, akan dalam sebuah sama membaca dalam mausu'ah fiqhiyah dijelaskan diperbolehkan seorang muslim menyewa orang-orang kafir untuk dalam sebuah pekerjaan. Mungkin kita suruh dia bangun apa gitu bangun mungkin rumah, kan dia mungkin jago dari segi insinyur pembangunan. Orang muslim nih, orang Saudi kan gitu ya. Saudi kan pembangunannya masya Allah. Ya proyek-proyek pemerintah itu luar biasa itu. Kadang gunung itu bisa jadi jalan, dilobangin tuh gunung, bongkar itu ya. Bisa jadi terowongan yang di Mekah itu. Keren ya, gunung bisa jadi jalan, bisa jadi kota kayak gitu. Itu kan mereka ambil kontraktor dari orang-orang kafir ya, dipekerjakan. Itu enaknya orang muslim tuh, yang penting punya duit ya. Ya, kamu saya bayar yang penting, ya kan? Udah kerjakan ini. Saya pingin bikin tower kayak gini, segede gini, yang panjang, yang tinggi. Tower yang di Mekah tau nggak antum yang pakai jam itu, jamnya tinggi gitu, ya jauh itu dari berapa kilo udah kelihatan jam itu. Terus suruh bikin terowongan, gunung-gunung dihancurin, jadikan jalan, ya itu. Makanya saya mendengar dari mereka itu begini. Jadi orang muslim itu nggak perlu pusing-pusing belajar teknologi. Kayak orang Yahudi, orang kafir, gini sampai otaknya botak, sampai kepalanya botak, sampai beruban, menghabiskan waktunya untuk urusan dunia. Yang penting kita punya duit gitu. Kalau kita punya duit, kita sewa mereka, pekerjakan, kita bayar. Hidup kita untuk yang lain gitu, untuk mikirin yang lain gitu. Kemudian, yang penting kita ibadah yang rajin. Makanya orang-orang Arab itu walaupun mungkin orang dari segi teknologi kemajuan mungkin kita katakan jauh dari orang barat ya. Tapi buktinya mereka bisa beli mobil-mobil mewah, ya kan, Lamborghini, ya kan, bahkan Lexus, kemudian Ferrari yang termahal-mahal itu lah ya. Mereka bisa kebeli, punya duit. Apa mereka mikirin bikin itu enggak? Yang penting duit kita beli, kita manfaatkan gitu kan. Biar mereka yang pusing-pusing mengurusin teknologi, kita punya uang kita beli, tenang aja kan gitu. Itu dimanfaatkan seperti itu. Tenaga mereka, pikiran mereka, ilmu mereka, konstruksi bangunan, beli, disewa gitu kan ilmunya mereka. Gitu. Memang banyak. Kalau ada di sana ya, perusahaan minyak besar itu, Aramco namanya, itu banyak orang-orang kafir sudah. Orang Amerika, orang Jepang, orang dipekerjakan di situ. Teknisinya, bagian mesinnya gitu ya. Mereka banyak. Itu. Mereka rasa punya duit bisa ngebeli orang, bayar orang udah. Ya kan? Jadi lebih mulia gitu insyaallah ya. Kita nggak dikuasai, kita justru mempekerjakan mereka gitu. Kita nggak dikuasai. Kalau di kita kan beda kayaknya sebaliknya. Kita pribumi malah kayak dipekerjakan mereka, kita jadi kulinya mereka gitu. Itu terkadang yang menghinakan agama kita. Ya ini kan gitu. Jadi intinya boleh ya, selama tidak merusak agama kita, menghancurkan kaum muslimin. Dan sebaliknya orang muslim juga boleh ya dipekerjakan oleh orang kafir, tapi selama ada batasannya, selama tidak menghinakan tadi kan. Antum kan jadi orang kafir suruh bersihin WC mereka apa? Itu kalau sih jangan, enggak boleh. Kotoran najis kan apa plus lah. Maksudnya gini, dipekerjakan atau suruh jahitin baju. Ya selama ya pekerjaannya ada tempo waktunya lah. Kayak tadi juga sama bangun apa, yang penting bukan bangun gereja ya, bangun ibadah-ibadah mereka. Ya bikin rumah kerja sama orang kafir gitu kan, bangun rumah atau disewa nganterin kemana sopir gitu kan ya. Itu nggak masalah, sama kebalikannya juga boleh seperti itu. Selama kerjanya tidak menghinakan. Yang miris itu kan terkadang orang muslim kerja ke negara kafir jadi pembantu. Nanti pembantu disuruh apa? Ya tadi bersihin WC mereka ya kan, kotoran mereka, nauzubillah ya. Untuk cari uang saya menghinakan dia sebagian. Terus nanti ibadahnya gimana dia nggak boleh gitu kan ya. Terus bersihin babi apa gitu kan, makanan-makanan yang haram kayak gitu. Yang penting menghinakan dia. Harga diri dia kan sebagai seorang muslim itu hilang gitu. Itu nggak boleh kalau kayak gitu mah ya. Tapi selama yang halal-halal seperti umumnya gitu kan, nyewa bangun rumah, jahitin baju, penjahit gitu kan, terus nyopir, nganterin kemana, selama itu ini selama perbuatan yang sifatnya duniawi seperti itu ini nggak ada masalah, itu diperbolehkan. Gitu ya, banyak kok kalau baca aja tentang bagaimana muamalah Rasul kepada orang-orang kafir. Nah, jadi intinya boleh ya. Jadi hukumnya boleh selama tidak ada penghinaan dan perendahan kepada agama Islam. Tapi kalau dinilai kerjasama sama dia kok dia mentang-mentang merendahkan kita ya, dilecehkan agama kita pakai jenggot kita dihinakan, pakai pakaian Islam kita disindir-sindir. Nah ini berarti kan penghinaan kepada agama kita. Nah itu nggak usah lepas ya seperti itu ya.
Karena berujung apa? Fatal kan, artinya justru menghinakan agama kita. Soalnya kita butuh uang, akhirnya kita dihinakan dengan kelakuan mereka atau sampai menghina agama kita dan ajaran Islam. Ini yang kita jauhi. Selama masih aman-aman saja insya Allah ada masalah. Mau muamalah kayak apapun ya, ekspor impor dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Ini. Kemudian yang terakhir adalah apakah boleh melakukan perdamaian dengan orang kafir? Jadi kita sama-sama inilah ya udah kita damai. Ya damai, nggak ada peperangan, nggak ada permusuhan gitu ya. Biasanya antara negara ya. Ya antara negara. Jawabannya boleh. Ya melakukan perdamaian, perjanjian perdamaian selama ada maslahat untuk kaum muslimin. Tidak terjadi apa? Pertumpahan darah ya. Selama ada maslahat bagi kaum muslimin ya, dan perdamaian tadi apa? Dalam batas waktu tertentu. Tapi kalau mereka memerangi duluan gimana? Ya nggak bisa ya. Perjanjiannya udah batal. Perdamaian tadi kalau dia memerangi kan, kalau dia memerangi kita, dia mengusir kita, ya sudah, berarti perjanjiannya batal. Nggak ada perdamaian kayak gitu. Jadi selama ada maslahat untuk kaum muslimin dan adalah perdamaian dalam batas waktu tertentu ya. Tentunya kalau dia mulai duluan mengusir, menghinakan, nanti beda lagi. Bisa dibatalkan perjanjian damai. Namun jika tidak ada maslahat, kalau nggak ada maslahatnya dan perdamaian yang bersifat selamanya, maka tidak diperbolehkan. Jadi kalau tidak ada maslahatnya dan perdamaian yang bersifat apa? Selamanya, berarti bisa jadi mereka semena-mena ya, ngusir kita, memerangi kita kan berarti, tapi kan berarti perjanjian perdamaian tadi udah batal, maka nggak boleh. Itu ya yang terakhir. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini aja dulu. Insya Allah kita besok masuk ke kitabnya lagi. Atau kita bahas muqaddimah yang ketiga. Bab yang ketiga. Ya bab yang ketiga tentang apa? Pentingnya belajar tauhid. Mungkin demikian, ada pertanyaan nggak? Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.